perubahan kebijakan utamanya adalah penyaluran. Jadi penyaluran kalau di tahun 2022 itu dilakukan 3 kali, di tahun 2023 ini dilakukan 2 kali, yaitu 50% di tahap 1 dan 50% di tahap 2. Nah, perubahan dari penyaluran ini mengakibatkan juga kebijakan salurnya berubah. Jadi syarat penyaluran untuk tahap 1 itu sudah memperhitungkan sisa dana, di mana pada tahun 2022 sisa dana itu diperhitungkan pada tahap 2. Nah, oleh karena itu pada pelaporan tahun 2022 untuk penyaluran 2023 itu sudah harus mengkonfirmasi sisa dana, di mana untuk yang satuan pendidikan swasta itu yang pertama tentunya harus melaporkan secara utuh, lalu yang kedua sudah dikonfirmasi oleh dinas. Itu untuk satuan pendidikan yang swasta. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang negeri, selain sudah melaporkan secara penuh satuan pendidikannya, dinas perlu melakukan konfirmasi dan juga melakukan review update. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena data ini tentunya butuh verifikasi, dan ketika sudah salur itu tidak mungkin dirubah-rubah. Nah, review update ini menjadi salah satu alat konfirmasi kita. Misalnya satuan pendidikan A itu dinyatakan sisa dananya ada 10% misalnya, atau 10 juta. Nah, kemudian setelah disalurkan datanya dirubah, itu tidak memungkinkan untuk kita misalnya menambah gitu ya, ternyata nggak ada sisa gitu, atau ternyata sisanya lebih gitu. Itu akan sangat sulit dilakukan. Nah, sehingga proses konfirmasi ini memang perlu dilakukan oleh kita semua sebagai bentuk akuntabilitas kita. Nah, pelaporannya semuanya melalui RKAS untuk satuan pendidikan, dan dinas melakukan berbagai konfirmasi tadi melalui markas. Nah, untuk BOP itu sebenarnya tidak ada perubahan kalau dari segi penyaluran 2 tahap ya. Tetapi pemberlakuan perhitungan sisa dana itu hal yang baru juga di BOP di tahun ini. Nah, di BOP saat ini menggunakan aplikasi BOP Salur. Nah, salah satu kebijakan juga Bapak Ibu, ini tadi belum saya sampaikan, baik melalui BOS dan BOP, ini tadi sudah sampaikan Pak Ses juga, bahwa penyaluran tahap berikutnya, misalnya nanti di tahap 2, di bulan Juli gitu ya, itu salah satu syaratnya adalah 50% dari dana yang diterima di tahap 1 sudah direalisasikan. Jadi misalnya ada sekolah menerima dana tahap 1-nya 100 juta, kalau mau mendapatkan penyaluran di tahap 2, selain sudah melaporkan tapi sudah menyerap atau menggunakan anggaran minimal 50%. Nah, ini mungkin hal yang baru dari aturan yang ada. Kenapa ini dilakukan? Karena quality of report itu juga, kualitas pelaporan itu juga perlu kita perhatikan. Kita melakukan transisi ini secara bertahap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengingat di satuan pendidikan dan di dinas, di tahun-tahun yang lalu laporan belum menjadi syarat penyaluran, itu sudah diberlakukan. Lalu di tahun-tahun yang lalu laporan itu tidak kita cek seberapa besar sudah diserap, tapi sudah disalurkan. Misalnya kalau dulu tahap 1 mendapatkan dana 50 juta, mau diserap baru 20 juta juga, dan sudah dilaporkan, maka tahap 2-nya pasti disalurkan. Nah, untuk perbaikan akuntabilitas dan kualitas pelaporan, maka pada aturan di 2023, Bapak Ibu untuk mendapatkan penyaluran berikutnya minimal harus menyerap 50% dari uang yang diterima di tahap 1. Itu beberapa perubahan kebijakan yang ada. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sesdijen bahwa anggaran BOSP ini luar biasa besar ya Bapak Ibu, 56,9 triliun, dan ini sudah langsung disalurkan ke rekening satuan pendidikan. Ini baik di BOP PAUD, BOS maupun BOP kesetaraan, semuanya sudah disalurkan langsung ke satuan pendidikan. Nah, total anggaran 56,9 T ini tentunya ada rincian yang dibentuk dari satuan-satuan pendidikan yang menerima, berapa jumlah siswanya, berapa unit cost-nya, dan berapa yang diterima. Nah, itu bisa diakses oleh Bapak Ibu penetapannya melalui keputusan Mendikbudristek nomor 3 tahun 2023 tentang penerima dana BOP PAUD reguler, BOS reguler, dan BOP kesetaraan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di dalam keputusan Mendikbudristek ini. Nah, dokumen ini tersedia di
di website. Ini bisa Bapak Ibu download di sana. Nah, sampai dengan pertengahan Februari ini Bapak Ibu, kami laporkan bahwa penyaluran untuk BOP PAUD ini ada di gelombang 1 itu ada 67,2%, di gelombang 2 ada 17,9%. Jadi secara total sudah cukup besar ya, sudah 150 ribuan. Dan di BOS itu saat ini ada 41%-an yang sudah tersalur. Jadi dari total 217.000 satuan pendidikan penerima BOS, yang menerima saat ini 41% atau 89 ribuan. Untuk BOP kesetaraan ini dari 8.000 satuan pendidikan yang sudah tersalur 6 ribuan atau sudah mencakup 69%-an. Nah, kalau melihat gambaran penyaluran sampai dengan pertengahan Februari ini Bapak Ibu, tadi disampaikan Pak Ses bahwa ini kita turun dibanding tahun lalu. Tahun lalu di bulan yang sama kita sudah menyalurkan, kalau untuk BOP lebih cepat. Tahun lalu baru Maret disalurkan, tahun ini sudah disalurkan per Februari. Tapi untuk BOS ini agak mundur karena tahun lalu itu 170 ribuan satuan pendidikan sudah disalurkan di bulan yang sama. Tahun ini baru 90 ribuan. Jadi ini ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Karena beberapa aturan tadi baru diberlakukan. Jadi yang pertama adalah tadi, kalau swasta maka itu hanya perlu sekolah melaporkan secara penuh dan dikonfirmasi oleh dinas, diverifikasi oleh dinas. Tetapi untuk satuan pendidikan negeri, selain sekolah harus melaporkan secara utuh, dinas mengkonfirmasi, lalu kemudian ada satu langkah lagi, harus direview oleh APIP daerah. Nah, sehingga berdasarkan data tadi Bapak Ibu, tentunya kami ingin sekali dana BOS ini bisa segera diterimakan oleh satuan pendidikan. Kita semua tentu menginginkan hal yang sama. Maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk percepatan penyaluran ini. Jadi yang pertama, kalau kita lihat dari entitas yang ada, dari satuan pendidikan, hal yang dilakukan yang pertama adalah menyelesaikan keseluruhan pelaporan dana BOS. Ini mayoritas sudah melakukan, tapi masih ada satuan-satuan yang belum melakukan laporan keseluruhan. Lalu yang kedua, mengajukan pengesahan BKU sampai dengan bulan Desember. Yang ketiga, mengajukan konfirmasi sisa dana di BOP salur untuk penerima BOP. Nah, selain tiga hal ini, kami juga mohon di satuan pendidikan itu mengecek kembali. Jadi kami ketika melakukan analisis data masih ada data-data anomali. Misalnya, sudah ada sekolah-sekolah yang menyelesaikan pelaporan tapi penyerapannya baru 10% dari dana yang diterima selama setahun. Atau hanya 20%. Ini menurut kami agak anomali. Nah, ini mohon dicek kembali apakah memang betul dana yang digunakan sepanjang tahun lalu itu hanya digunakan 10%-nya. Atau mungkin Bapak Ibu salah ketika memasukkan pelaporan, mungkin angkanya kurang 0 atau mungkin ada digit yang kurang. Nah, ini mohon dicek kembali. Lalu yang kedua, ini peran pentingnya ada di Dinas Pendidikan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk percepatan. Yang pertama, melakukan rekon sisa dana dengan APIP daerah. Nah, ini karena review APIP ini menjadi syarat untuk penyaluran. Lalu yang kedua, mengecek pelaporan sekolah dan mengesahkan BKU sampai dengan bulan Desember. Yang ketiga, melakukan konfirmasi sisa dana, ini untuk BOP-nya. Dan di markas juga sama, melakukan blocksing kalau di markas. Dan yang keempat, melakukan checklist menu review APIP pada markas jika sudah selesai melakukan review dan angkanya sesuai. Ini beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Lalu APIP daerah tentunya ini menjadi aktor yang penting karena membantu dinas melakukan verifikasi atau review sisa dana untuk satuan pendidikan negeri. Dan kami di Kemdikbud, di Dijen Paudasmen, juga akan terus melakukan sosialisasi dan advokasi pendampingan kepada Pemda dan sekolah. Kita juga akan melakukan pemantauan dan mendorong Pemda untuk melakukan konfirmasi sisa dana. Dan sebagai informasi Bapak Ibu, kami memiliki 34 UPT di setiap provinsi, namanya BPMP dan B2PMP, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan.
ini apa namanya bisa menjadi saluran Bapak Ibu sekalian untuk berkoordinasi jika ada hal teknis yang akan ditanyakan. Jadi ini beberapa hal yang perlu dilakukan bersama untuk mempercepat penyaluran BOS dan BOP pada tahap 1. Nah, ini rencana penyaluran yang kami rencanakan Bapak Ibu. Tentunya semakin cepat 100% akan semakin baik. Jadi kalau di BOP PAUD saat ini posisinya sudah 85% tersalur, di mana angka ini sudah cukup baik dan jauh melampaui target atau capaian tahun lalu. Nah, harapan kami mungkin paling lama di 9 Maret ini sudah tersalur 95,7%. Lalu di BOS ini saat ini secara kumulatif ada 41,2% tersalur. Nah, harapan kami tentunya secepat mungkin, ini kalau estimasi kami di Maret ini sudah tersalur 85%. Di BOP kesetaraan ini harapan kami di Maret juga sudah 95%. Nah, tentunya target ini bisa lebih cepat Bapak Ibu jika Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan berbagai hal yang kami sampaikan tadi. Ini ada beberapa gelombang kami prediksi. Harapannya tentunya kalau semuanya memenuhi satu gelombang saja selesai. Di gelombang 3 semuanya kita salurkan. Tapi dari data tren yang ada, memang ada kecenderungan beberapa sekolah-sekolah yang sangat terlambat. Biasanya sekitar 1-2% sekolah itu kami kurang paham juga apakah pelaporannya apa masalahnya, itu sangat terlambat. Nah, ini harapan kami mungkin bisa kita percepat. Kita lakukan semua langkah tadi sehingga semuanya bisa tersalur paling lambat di 9 Maret besok. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu untuk dana BOS, ini dari yang belum disalurkan ada 127.000, itu sudah melaporkan, 96%-nya sudah melaporkan. Namun ada 5.197 sekolah, hanya 4% ya, tapi jumlahnya besar Bapak Ibu, 5.197. Ini kalau kita kalikan jumlah siswa yang ada di sana tentu luar biasa besar. Jadi 5.197 ini belum menyelesaikan BKU sampai Desember. Nah, jadi ini mohon Bapak Ibu di Satuan Pendidikan cek kembali. Jadi ketika kami lacak di dalam datanya, bukan tidak melaporkan sekolah-sekolah tersebut, tapi laporannya itu misalnya baru sampai bulan Oktober gitu, atau baru sampai bulan November, belum menyelesaikan laporan utuh sampai dengan bulan Desember. Nah, karena ini menjadi syarat salur, yang 5.197 ini harus segera menyelesaikan pelaporan. Lalu dari 122.000 ini, itu yang sudah dilakukan 57%-nya, yang negeri baru 62%. Jadi konfirmasi dinas ini masih populasinya cukup besar yang belum dikonfirmasi oleh dinas. Untuk negeri ada 38% atau 39.000 satuan pendidikan. Lalu untuk swasta ada 43% atau 7.800. Dan dari yang negeri 62% yang sudah dikonfirmasi dinas, itu yang sudah direview APIP 70%, 30%-nya belum. Jadi kesimpulannya di satuan pendidikan masih ada sedikit yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan laporan. Ada 5.197, dan yang 122 ini ada beberapa data yang anomali, mungkin perlu Bapak Ibu cek kembali. Lalu yang sudah melaporkan, ini secara populasi masih cukup besar yang belum dikonfirmasi oleh dinas. Dan yang sudah dikonfirmasi masih ada 30%-an yang belum direview oleh APIP. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama supaya penyalurannya lancar Bapak Ibu, yang merah-merah ini. Ini yang harus segera kita kejar untuk penyelesaian laporan di sekolah, konfirmasi di dinas, maupun review oleh APIP daerah. Lalu untuk gambaran di BOP, PAUD dan juga kesetaraan, ini kalau di BOP PAUD ada 15% yang belum salur. Mohon maaf, ya 15% yang belum salur. Dari 27.000 ini cukup besar, populasinya 8.700 satuan belum melaporkan. Jadi ini PR-nya di satuan pendidikan. Ini perlu dicek kembali. Lalu dari yang sudah dilaporkan, itu konfirmasi dinas juga baru setengahnya. Nah, kenapa ini bar chart-nya di swasta tinggi sekali? Karena memang populasi di BOP, baik di jenjang PAUD dan untuk pendidikan swasta. Jadi ini laporannya masih cukup banyak nih. Di BOP PAUD yang belum lapor ada
belum dikonfirmasi dinas ada 8.135. Lalu di BOP kesetaraan ini juga yang belum disalurkan ada 30%. Ini yang sudah lapor sampai dengan saat ini sudah baru 33%, ada 67% yang belum. Ini juga sama, jadi satuan pendidikan di PAUD dan kesetaraan ini masih banyak yang belum melaporkan, mohon dicek kembali di BOP Salur. Lalu Dinas Pendidikan ini juga perlu melakukan pengecekan, melakukan konfirmasi terhadap yang sudah melaporkan.